Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat sahabat properti dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Mas Reno di program Ngobrol Santai bersama Mas Reno. Tentunya di channel yang terkece Mas Reno Properti. Nah, untuk ngobar kali ini saya kedatangan tamu, rekan dan juga sahabat saya yang memang sudah malang melintang di dunia pemasaran properti. Beliau memang konsen di pemasaran properti. Tanpa menunggu lama lagi, kita sambut Bang Panji. Boleh dong tepuk tangan. Manggilnya apa nih? Pak, Bang, Mas. Udah lebih akrab. Om boleh. Om boleh. Nama kerennya apa nih? Nama kerennya Panji, apa? ya. Panji aja ya, Pak. Ya udah, Mas Panji aja. Selamat datang, Mas Panji. Ya. Selamat datang. Selamat datang di podcast saya, Ngobar namanya Mas, Ngobrol Santai bersama Mas Reno Properti. Jadi di sini kita sharing-sharing Mas. Jadi memang channel ini dikhususkan bagi teman-teman yang mau sharing berkaitan dengan tentunya berkaitan dengan properti gitu. Ya, kebetulan Mas Panji juga salah satu orang yang memang konsen di bidang pemasaran ya, khususnya pemasaran rumah gitu. Baik Mas Panji, saat ini sibuknya apa nih Mas? Ya. Masih itu aja ya, pemasaran ya? Ya, properti konsultan kita masih ya. Pemasaran properti baik rumah, tanah gitu ya, apartemen gitu, dan lain-lain. Jadi masih konsen di situ dari 2015 sampai 2015. hari ini. Berarti udah kurang lebih 6 tahun Mas ya? Ya. Alhamdulillah, tetap bertahan. Apa Mas yang membuat Mas terus eksis lah atau konsisten dengan pekerjaan Mas sampai saat ini? Ya, mungkin properti jadi salah satu profesi jalur ya, yang kita sebagai pencari pekerjaan mungkin ya, gitu, melihat bahwa dunia properti itu dunia yang prospeknya sangat bagus gitu. Artinya setiap orang pasti butuh properti gitu ya, paling tidak rumah itu sebagai tempat tinggal, karena itu kebutuhan. Jadi udah menjadi kebutuhan pokok ya. Betul. Setiap orang ya. Jadi sampai kapanpun properti itu pasti dicari. Pasti dicari. Artinya ini kebutuhan long term ya. Jadi jangka panjangnya itu terus gitu. Ya. Nah terus dengan adanya kondisi saat ini, pandemi ini berpengaruh nggak Mas? Khususnya untuk penjualan? Ya kalau saat pandemi seperti ini udah 1 tahun ya kita alamin kondisi seperti ini. Ya syukur sih sebetulnya di properti ini tidak terlalu banyak pengaruhnya gitu ya, gitu terhadap demand atau permintaan properti gitu. Memang ada gitu ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagian orang yang hari ini merasa bahwa kondisinya kita perlu ada saving nih gitu, ketimbang harus mereka mengucurkan dana untuk membeli gitu ya, atau menginvestasikan ke properti gitu. Nah, tapi secara umum properti hari ini masih tetap berjalan. Masih tetap berjalan ya. Gitu ya. Faktanya hari ini di bank yang memberikan KPR itu rutin dan terus berlangsung gitu, akad kredit itu. Jadi berbicara dengan tadi KPR ya. Jadi mungkin tema kali ini kita akan membahas prosedur mulai dari pengambilan rumah sampai setelah terima kunci itu seperti apa. Mungkin gitu Mas ya. Jadi nanti kita bahas satu persatu alurnya bagaimana gitu. Nah berbicara tadi KPR Mas gitu. Kita pas banget kebetulan tema pada ngobar hari ini kita akan membahas prosedur bagaimana konsumen itu alur atau prosesnya memiliki rumah sampai serah terima unit itu seperti apa gitu. Ya, nanti mungkin Mas Panji bisa dijelaskan secara rinci
apa saja sih prosedurnya dari awal mungkin sampai proses akad bahkan sampai serah terima unit seperti apa gitu Mas gitu. Oke. Ya, terima kasih Mas Reno ya. Jadi mengenai KPR ya judulnya. Kita kalau bicara KPR ini pembahasan yang menarik gitu. Kenapa? Karena di masa pandemi ini KPR itu bisa jadi daya tarik luar biasa gitu buat teman-teman atau masyarakat yang memang ingin mendapatkan properti gitu. Kenapa? Karena di saat pandemi ini KPR itu menjadi menariknya karena pihak bank itu banyak sekali yang memberikan promo ya, gitu. Kemudian kemudahan kemudahan dan menurunkan suku bunganya gitu, sehingga kalau sebelum pandemi itu bisa di kisaran untuk suku bunga KPR di angka 8,9 gitu ya, yang rata-rata ya gitu. Nah hari ini di masa pandemi itu bisa di angka 7,1, bahkan ada yang memberikan promo di 5,9% gitu. Itu kan bisa hampir sama dengan suku bunga KPR subsidi betul. Gitu. Hari ini komersil itu bisa didapatkan dengan KPR seperti KPR subsidi gitu. Nah, sangat menarik gitu. Nah, pada akhirnya animonya gitu ya besar sekali orang itu mencari properti di rumah-rumah komersil ini dengan KPR gitu. Jadi selain tadi bunganya rendah, kemudian yang kedua juga prosesnya juga mudah gitu ya. Mudah ya. Kemudian yang ketiga ya hari ini ada bank yang sangat bersahabat gitu ya. Jadi ada di bulan Januari 2021 ini gitu ya, kemarin itu ada merger 3 bank syariah gitu. Bank, penggabungan ya? Penggabungan bank itu ya dari BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah ya gitu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Gitu. Nah, dengan munculnya gitu ya nama baru ini betul-betul memberikan angin segar gitu buat masyarakat yang memang pengen beli properti dengan KPR gitu. Ya, selain bunganya mudah tadi yang murah sekali ya di 5,9% gitu ya, sampai di 9,5 gitu. Itu flat dari awal angsuran sampai ke lunasnya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ya. Terus berbicara tadi itu berkaitan dengan bank yang ditunjuk atau memang kerjasama dengan developer ya. Nah, sebelum proses ke pengajuan perbankan kan pasti ada beberapa tahap yang konsumen harus lalui. Nah itu tahapannya apa saja Mas? Kalau untuk mau proses KPR nih? Oke. Ya, jadi untuk proses KPR-nya seperti apa? Kemudian kalau bicara bagaimana nanti masuk ke tahapan proses KPR, berarti kan ada awalnya ya gitu ya, ada persiapan bagaimana kita sebagai konsumen atau pencari properti itu yang baiknya seperti apa sebelum kita melakukan proses KPR atau booking rumah gitu. Nah, yang paling penting sebelum kita ngambil KPR, sebelum kita memproses KPR harus betul-betul diperhatikan. Satu tuh usia gitu ya. Karena untuk KPR itu ada batasan usianya. Ini pengaruh banget ya dengan plafon. Minimal mulai dari 22 tahun gitu ya, sampai ke 45 tahun. 5 tahun. Jadi kalau belum sampai 22 gitu ya, atau 21 paling tidak, itu belum bisa proses KPR. Jadi syarat minimal usia itu 21 ya. Jadi kalau masih 20 tahun berarti kita harus menunggu dulu sampai ke 21 tahun. Kemudian kalau udah lebih dari 45 tahun, ya itu sudah tidak bisa masuk kategori pemberi kredit dari bank gitu. Kemudian yang kedua status kerja. Jadi untuk bank itu mereka lebih bersahabat gitu dengan
orang yang berprofesi sebagai karyawan gitu, atau yang fixed income, gitu. Nah, bukan bekerja lepas ya. Betul. Jadi di luar dari karyawan tetap gitu ya, mereka sangat-sangat memperhatikan banget detailnya. Tapi kalau karyawan ya dia lebih available gitu. Kemudian yang ketiga mengenai penghasilan gitu. Kalau penghasilannya sudah mencukupi untuk bisa masuk ke hitungan angsuran gitu ya, nah itu berarti kan sudah oke gitu. Jadi ada batas-batas minimal penghasilan ya yang sudah ditetapkan ya. Ya betul. Ini secara umum sebetulnya simple untuk penentukannya. Jadi paling tidak RPC ya bahasanya ya, itu artinya kemampuan kita, kemampuan konsumen untuk dinilai bank mampu untuk mengangsur gitu setiap bulannya. Itu sederhana, itu lihat aja dari 30% dari penghasilan itulah angsuran yang dikategorikan mampu dari pihak bank ya. Buat cicilannya ya. Buat cicilan. Oh, jadi konsumen itu sebelum memutuskan saya mengambil rumah di harga berapa sih, berarti kan nanti kelihatan tuh cicilannya berapa gitu. Berarti nanti hitungannya dari 30%-nya itu ya. Misalkan 10 juta berarti sekitar 3 sampai 3.500.000 gitu, Mas ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah kan biasanya pencari properti kan ada yang single, maksudnya yang masih sendiri, atau ada yang sudah menikah atau udah berkeluarga ya gitu. Nah itu bisa membedakan juga. Kalau yang single kan ya berarti penghasilan sendiri. Tapi kalau yang udah suami istri, jadi bisa digabung, bisa join income. Oke. Nah sebelum mereka atau teman-teman itu melakukan booking kan sudah pasti mereka melihat nih gitu ya, angsurannya berapa sih kalau saya ambil rumah yang saya pengen lihat nih, yang saya pengen beli gitu. Jadi dari situ udah bisa ketahuan kemungkinan nanti proses KPR-nya itu berhasil atau tidak. Gitu. Jadi jangan sampai memaksakan juga. Artinya keinginan kan kadang-kadang besar ya gitu kan, pengen rumahnya yang 2 lantai mewah di perumahan, lokasinya strategis gitu. Tapi secara kemampuannya nggak diimbangin ya. Betul. Gitu. Jadi harus memperhatikan itu juga. Itu sih faktor-faktor yang persiapan kita sebelum memutuskan untuk ngambil rumah atau booking unit. Jadi gitu. Mungkin sebelum konsumen itu survei ke lokasi, paling tidak sudah minta rincian price listnya ke marketingnya gitu kan. Jadi dari situ sudah bisa mengukur, oh ini masuk nggak sih sama pendapatan saya gitu kan. Betul. Gitu ya. Oke. Terus prosedurnya selanjutnya bagaimana Mas untuk kemudian kalau itu sudah siap gitu ya secara diri, kemudian usia masuk, pekerjaan juga statusnya sudah oke gitu ya, penghasilan juga sudah masuk, berarti kan tinggal ke tahap ketika sudah survei gitu ya, cocok. Nah, berarti kan ada proses yang paling pertama adalah booking unit. Booking unit itu adalah sifatnya tanda jadi supaya unit yang dipilih ini adalah haknya dia gitu, untuk hak selama proses itu selama proses KPR gitu. Ya, kemudian booking, setelah booking yang kedua itu pemberkasan. Pemberkasan. Jadi kalau sudah booking berarti proses tahap selanjutnya adalah proses KPR dengan pemberkasan. Jadi selama 1 minggu, mungkin paling lama dulu 14 hari, konsumen itu atau kita harus mengumpulkan berkas. Gitu. Ya, berkasnya ada dua hal. Yang pertama ya berkas secara pribadi, yang kedua berkas pekerjaan. Gitu. Itu syarat pemberkasan. Setelah berkas sudah lengkap, kemudian tahap selanjutnya adalah masuk ke pihak KPR, nanti akan diproses, yaitu melalui wawancara. Itu setelah wawancara, jika pihak bank memutuskan gitu ya, menyetujui pemberkasannya udah oke, nanti lanjut ke tahap OTS atau survei ke tempat kerjanya gitu. Artinya memastikan
atau validasi bahwa tempat kerjanya itu real atau ada gitu ya, betul-betul ada gitu, seperti itu. Kemudian ya, setelah wawancara oke, kemudian di survei juga kantornya sudah jelas, yang setelah itu baru masuk ke analis gitu ya. Nah, ketika berkas sudah oke, kemudian wawancara juga bagus, setelah kantornya juga sudah valid gitu ya, nah barulah bisa keluar SP3K. Hasilnya dari bank itu, keputusannya ya? Keputusan, lalu keputusannya apakah disetujui atau tidak. Kalau disetujui, itu SP3K akan keluar ya, sebagai surat penegasan bahwa kita itu disetujui KPR-nya gitu. Jika memang ditolak gitu ya, selama proses itu maka akan diinformasikan gitu, proses ini tidak bisa dilanjutkan karena begini gitu. Nah, SP3K keluar berarti artinya si konsumen sudah disetujui dan sudah bisa melakukan akad kredit gitu. Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian sudah bisa akad gitu. Nah, itulah proses terakhir dari rangkaian proses KPR, yaitu akad kredit. Artinya ikatan jual belinya di situ. Artinya nanti akan dipertemukan antara penjual atau developernya dengan konsumennya gitu, pembeli. Berarti ada kurang lebih 5 mas ya, 6 ya, 6 sampai terakhir berarti kalau sudah akad berarti harus secara haknya konsumen juga harus menerima, yaitu unitnya ya, saya terima ya berarti ya. Oke, tadi berbicara persyaratan, mungkin bisa didetailkan apa saja sih persyaratan yang harus dilengkapi konsumen itu, baik secara tadi kan ada 2 ya, persyaratan pribadi ataupun pekerjaan gitu. Nah, itu apa saja mas gitu? Ya, kalau tadi proses KPR-nya ya gitu. Kemudian mungkin kita lebih detailnya ke pemberkasan. Pemberkasan ini ya, tadi ada 2, berkas secara pribadi gitu ya, yaitu sederhana gitu ya, KTP, KK, NPWP dan buku nikah jika yang sudah menikah. Gitu. Ini itu aja. Yang kedua, nah ini berkas dari pekerjaan. Berkas dari pekerjaan itu ya, seperti biasa, yaitu ada SK karyawan gitu ya, ada surat keputusan bahwa konsumen ini adalah karyawan tetap gitu ya di perusahaannya. Kalaupun misalnya kontrak minimal berapa tahun sih mas? Kontrak juga bisa minimal dia 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun di tempat kerjanya gitu. Nah, artinya tetap nanti ada surat yang menerangkan bahwa dia sudah 2 tahun di tempat kerjanya. Kemudian setelah SK gitu ya, slip gaji gitu. Ini slip gaji penting gitu ya, karena pihak bank akan mengukur seberapa kuat atau seberapa mampu si konsumen ini bisa mengangsur kredit bulanannya gitu. Itu slip gaji biasanya diambil berapa bulan mas? Ya, slip gaji diambil 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir gitu. Nah, kemudian termasuk ini ya, rekening koran juga ya? Ya, nah setelah slip gaji masuk ke rekening koran gitu. Rekening koran juga sama. Jadi 3 bulan terakhir dicek oleh pihak bank gitu ya, untuk validasi bahwa betul kalau sesuai dengan slip gaji gitu. Tanggalnya, nilainya gitu ya, itu sesuai. Jadi itu harus ngeling mas ya, posisinya slip gaji dan juga rekening koran itu. Kalau misalkan kan ada mungkin beberapa perusahaan yang dia masih memberlakukan untuk gaji cash. Nah, itu seperti apa, Mas? Ya, kalau beberapa kantor memang ada yang dia memberikan gajinya tidak full sepenuhnya ditransfer gitu ya. Nah, ada yang sebagian itu ditransfer, sebagian lagi cash gitu ya. Nah, itu model seperti itu bisa saja gitu ya, yang paling utama adalah yang dilihat
slip gaji atau rekening koran yang berdasarkan transfer bank. Itu artinya itu kan sudah fix betul. bahwa nilainya yang ditransfer. Nah, jika memang ada yang bentuknya cash, itu bisa dibuatkan keterangan dari perusahaan, slip gaji cash dari perusahaan gitu. Biasanya di pihak HRD bisa dimintakan gitu, seperti itu. Itu untuk menguatkan atau menambah nominal gaji yang bisa kita ajukan ke pihak bank gitu. Tapi kalau misalkan yang gaji utamanya itu dia cash, itu bank ini nggak menyetujui nggak kira-kira kalau itu? Iya, itu tadi kalau di awal tadi saya udah jelasin, bank itu lebih bersahabat bisa dengan orang yang berpenghasilan tetap gitu ya, fixed income. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan transaksi yang ada di bank gitu. Bankable ya? Iya, betul. Bank itu betul-betul concernnya ke situ. Jadi dari rekening koran akan kelihatan jika memang gajinya sesuai dengan slip gaji dan ajuan yang disampaikan ke pihak KPR, itu lebih bisa diterima gitu, ketimbang yang gajinya bagus nih gitu ya, gajinya masuk tapi dia tidak bisa memberikan slip gaji barangkali karena cash atau rekening korannya itu tidak sesuai dengan slip gaji yang dibuat gitu. Nah, itu masih dalam tanda kutip dalam pertimbangan gitu. Berarti termasuk kalau wira swasta juga Mas ya? Wira swasta juga bisa gitu ya. Hanya tadi fokusnya, prioritasnya adalah karyawan. Wira swasta bisa juga gitu ya, atau pengusaha. Nah, hanya memang kalau pengusaha bedanya di rekening korannya atau itu di 6 bulan terakhir. Oh, 6 bulan terakhir ya recordnya ya? Ya, di record dilihat dari 6 bulan terakhir transaksinya seperti apa. Gitu. Nah, ini buat catatan juga buat teman-teman yang hari ini sebagai pengusaha gitu ya, itu harus sudah melakukan transaksi di bank. Di bank gitu. Jadi alangkah baiknya setiap bulannya atau paling nggak punya periode berapa minggu sekali itu bertransaksi di bank gitu. Jadi ya bankable tadi ya. Jadi ada perputaran uangnya itu melalui perbankan ya. Betul. Gitu. Karena nanti pihak bank yang dilihat adalah dari record atau rekening koran gitu. Kan sayang aja kalau memang banyak juga seperti itu Mas Reno. Teman-teman kita yang pengusaha gitu ya, mereka punya pendapatan besar gitu ya, hanya karena tidak di siklusnya itu cash gitu ya, sehingga dia tidak memasukkan dananya ke bank atau menyimpannya di bank, tidak bertransaksi melalui perbankan, sehingga itu tidak dilihat sama pihak bank. Gitu. Jadi kendala ya. Padahal secara kemampuan mungkin mampu gitu ya. Gitu. Itu juga banyak sekali teman-teman atau konsumen saya yang mengeluhkan seperti itu. Gitu. Mereka bilang sebenarnya saya secara penghasilan masuk gitu ya. Saya bisa nih, mampu nih gitu bayar angsurannya. Tapi kenapa kok pihak bank tidak menyetujui gitu? Ya itu tadi. Ya mungkin memang udah ada pertimbangan bank, apalagi secara wira swasta atau usaha kan memang pendapatan kan nggak bisa dipastikan, artinya tidak menentu ya. Betul. Gitu. Terus berkaitan dengan persyaratan tadi, selain tadi rekening koran, slip gaji, terus apa aja Mas yang? Ya tadi SK karyawan, kemudian yang kedua slip gaji, yang ketiga rekening koran, yang satu lagi SPT 21 gitu ya. Artinya laporan pajak ya. Laporan pajak itu bisa jadi pertimbangan pihak bank juga gitu. Hanya memang itu kan sebenarnya tidak terlalu sulit ya gitu. Saya sepanjang kita laporan rutin setiap tahun gitu ya, itu untuk pemberkasannya juga mudah didapat gitu. Apalagi hari ini pihak perpajakan itu sudah memberikan layanan online ya. Gitu. Lebih jadi mudah bisa ya. Betul, bisa mengambil dari online gitu. Itu yang umumnya gitu ya, syarat-syarat untuk
pengajuan KPR gitu. Jadi setelah pemberkasan lengkap nih 14 hari, nah itu langsung proses ke pengajuan ke perbankan ya. Nah itu dalam proses pengajuan perbankan itu sampai keluar hasil keputusan itu biasanya waktu berapa lama, Mas? Ya, nah ini berapa lamanya proses KPR? Sebenarnya ada beberapa faktor gitu ya yang menentukan. Cuman memang lebih banyak faktornya itu lebih dititik beratkan kepada konsumennya atau si pemohon KPR. Jadi umumnya atau pengalaman saya gitu ya, jika si konsumen ini berkasnya bagus gitu ya, artinya BI checkingnya oke gitu ya, kemudian secara penghasilannya masuk, dia karyawan di perusahaan yang jelas gitu ya, baik itu pemerintah maupun swasta, nah itu lebih cepat gitu ketimbang konsumen atau pemohon KPR yang pekerjaannya tidak begitu dikenal gitu kantornya, seperti itu. Kemudian penghasilannya pun lebih sudah masuk RPC-nya sesuai dengan ketentuan bank gitu. Jadi katakanlah misalkan ada yang mengambil unit rumah 600 juta gitu ya. Itu kan angsurannya kurang lebihnya sekitar 4-5 juta dengan DP 20% ya. Nah, ketika si konsumen ini ambil yang sementara dia punya gaji 30 juta gitu. Nah, itu prosesnya akan sangat cepat mudah. Gitu. Jadi pengalaman ada yang hanya prosesnya cuma 10 hari gitu. Jadi nggak sampai 2 minggu itu sudah keluar SP3K-nya gitu. Kalau umumnya rata-rata kalau yang biasa ya paling di 1 bulan ya gitu. Atau paling tidak di 2 bulan baru bisa keluar SP3K-nya, kemudian baru bisa akad gitu. Seperti itu, Mas. Jadi apalagi sekarang dengan kondisi pandemi ini mungkin lebih banyak dilakukan wawancara. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin wawancara bisa face to face, Mas ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke by phone ya. Betul. Ya, karena kita pihak bank sudah ya menyesuaikan kondisi gitu ya. Mau hari ini kita harus social distancing gitu ya, harus jaga jarak, itu harus betul-betul jadi kebijakan gitu. Kalau dulu sebelum adanya pandemi ini face to face, artinya pihak bank datang ketemu langsung gitu ya dengan konsumen. Kalau hari ini rata-rata by phone gitu, seperti itu. Jadi untuk setelah tadi proses cek pendataan sampai keluar hasil, barulah itu ya paling tadi maksimal di 1 bulanan itu, Mas ya. Ya, 1 bulan, kurang lebihnya 1 bulan. Baru ada keputusan dari pihak bank ya untuk mengeluarkan hasil, misalkan ditolak atau disetujuin gitu ya. Betul. Itu ya, prosesnya seperti itu. Ini ada pilihan juga kalau untuk bicara KPR ya, ada 2. Jadi ada KPR inden, ada KPR ready gitu. Jadi Mas Reno, ketika kita datang ke klaster atau perumahan yang kita ingin beli gitu ya, itu biasanya pihak developer menyediakan fasilitas itu, apakah dengan KPR inden atau ready. Jadi kalau KPR inden itu KPR yang bisa diproses pada saat unit rumah itu belum jadi itu, atau bangunan itu belum ada gitu ya, masih lahan itu udah bisa proses, sudah bisa diproses. Itu syaratnya itu tadi pihak developer sudah menyediakan sertifikat dan kelegalannya udah memenuhi syarat lah ya, legalnya sudah memenuhi syarat. Atau yang kedua KPR ready. Jadi kalau KPR ready yang memang umumnya dilakukan sudah jadi ya, jadi bangunan sudah jadi, unitnya sudah ready, legalitasnya sudah oke, lengkap, barulah bisa diproses KPR gitu. Jadi bisa juga ya KPR inden ya. Betul, bisa. Itu jika memang keinginan kita misalkan ingin memastikan legalitasnya
bagus gitu ya, legalitasnya sudah lengkap gitu kan, SHM-nya sudah jadi, IMB-nya sudah jadi, itu ketika KPR inden berarti kan itu sudah valid gitu, bahwa perumahannya jelas. Nah, namun memang catatannya ya paling kita menunggu unitnya jadi dulu gitu, bisa 4 bulan sampai 6 bulan gitu. Oke, Mas, sambil diminum Mas, kita ya, santai aja. Terima kasih. Ya. Ini tanpa merek nih, belum ada sponsornya. Air mineral nih ya. Terus tadi berkaitan dengan proses. Nah, kan ada saya ngeliat kalau di brosur itu kan dia promo 3 juta all in atau 5 juta all in. Nah, itu seperti apa Mas? Kalau yang model seperti itu? Iya, jadi hari ini banyak atau marak sekali developer yang memberikan fasilitas mudah ya gitu ya, dengan fasilitas biaya murah, tanpa biaya proses, tanpa bayar pajak gitu ya, tanpa DP gitu. Nah, developer yang seperti itu memang bisa dibilang developer yang baik ya gitu ya, buat konsumen ya. Kenapa? Nah, 3 juta sudah all in, sudah semuanya biaya termasuk sampai akad gitu. Jadi konsumen tidak mengeluarkan biaya apa-apa lagi di luar yang 3 juta tadi gitu. Itu kenapa? Karena developer subsidi gitu ya. Secara perbankan kan ketentuannya memang DP itu harus ada gitu. Minimal untuk KPR pertama itu di 10% gitu ya. Kemudian biaya pajak, kemudian biaya proses KPR itu ada gitu. Nah, namun developer di sini memberikan kemudahan gitu dengan mensubsidi 3 poin pembiayaan ini gitu, sehingga yang dibayar hanya oleh konsumen hanya booking saja. Gitu. Iya. Berarti secara peraturan dari perbankan sendiri memang itu wajib dibayarkan ya? Ya, betul. Nah, ini banyak developer yang memberikan seperti itu supaya betul-betul cara tersendiri gitu ya untuk menarik minat konsumen gitu. Kan orang akan berpikir beli rumah itu mahal, biayanya banyak DP-nya juga harus besar dulu gitu. Iya betul. Nah, ini dia berikan hanya bayar booking aja gitu. Selebihnya tidak ada biaya lagi gitu. Ya kan orang nggak berpikir yaudah kayaknya lebih memilih ini gitu. Ya, jadi terkadang mungkin ada beberapa sahabat properti yang memang rencana pengen banget ngambil rumah nih, cuman karena terkendala di DP atau biaya KPR, akhirnya kan menghambat untuk keinginan mengambil rumah. Walaupun secara kemampuan, gaji, pendapatan itu mencukupi. Ya. Oke, tadi kita udah bahas, jadi setelah keluar SP3K, kalau tidak ada ajuan atau apa biasanya kalau konsumen itu dia sesuai yang diharapkan konsumen gitu kan, berarti udah langsung proses akad ya Mas ya. Setelah akad selesai beres baru serah terima unit. Nah, biasanya kalau untuk unit sendiri dia ada berapa garansi Mas untuk ke konsumen itu? Garansi bangunan ya. Ya, kalau garansi bangunan rata-rata di 3 bulan ya. 3 bulan ya. Kalau unit sudah jadi, kemudian sudah akad gitu ya, serah terima kunci. Nah, dari serah terima kunci sampai 3 bulan itu masih garansi developer. Oke, jadi itu alurnya yang konsumen harus tahu untuk sebelum memutuskan untuk mengambil rumah. Jadi tadi ya, kembali lagi harus mengukur secara usia, kemampuan, dan yang utama by checking ya Mas ya. By checking itu juga harus dipastikan bahwa karena itu memang mungkin syarat utamanya Mas ya untuk pengambilan rumah. Ya, jadi mungkin itu sahabat properti kita ngobar kali ini, mungkin ada
pertanyaan atau masukan, boleh nanti sahabat properti di chat atau ditulis di kolom komentar. Atau kalau misalkan sahabat properti mau bertanya langsung ke Mas Panji, nah itu boleh Mas ya, boleh konsultasi. Nah itu boleh sekali gitu. Nah mungkin bisa diinfokan Mas kalau mau konsultasi atau mau bertanya-tanya ke mana? Oh iya, boleh di nomor kontak atau di WhatsApp saya gitu ya, di 0822 9803 0191, atau di Facebook juga ada ya, di Panji Supandi. Oke, itu aja. Ya, itu aja. Nah, jadi silakan sahabat properti yang mau bertanya atau konsultasi langsung seputar dengan proses ataupun tanya-tanya tentang rumah, nah, silakan langsung ditanyakan langsung gitu ya. Sekian untuk ngobar kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe serta nyalakan loncengnya agar update selalu mendapatkan update tentang video terbaru saya. Ya. Terima kasih Mas Panji untuk waktunya dan juga sharingnya ke sahabat properti. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, salam semangat sahabat properti.